Ini kenapa Anyuta tuh bisa segacor ini Om? Gini Om, Cara agar berhasil tuh gimana Om siasatinya Om? Caranya Om? Atau trik-triknya deh gitu. gini Pada Om. saat kayak gini nih. Selain teori, selain ilmu atau yang kita pernah dapat dari teman-teman atau literasi, tetap feel bermain, dalam hati harus bermain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Arga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Om Rama. Gokil Om Arga hari ini cerah ceria sekali nih Ya, di sore hari ini nih. Kita lagi di mana nih Om Arga nih? Ini kita sedang ada di Bintaro Cleverton. Oh. Di tempat Butami Om, yang kemarin Om Rama itu pernah meliput sebuah tamaki di sini. Kayak gitu. Yang tamaki amprak-amprakan itu Om ya? Iya Om, betul Om. Gokil, tepatnya dia di atas kepala Om Arga nih. Iya, ini lagi bunga lagi nih Om. Ini Gokil. lagi meleduk lagi nih Om. Ini berarti pembuahan keberapa nih Om? Yang Ini pembuahan ketiga, alhamdulillah meleduk lagi Om. Menuju brokoli ya? Nah, ini masih klaster, dia mau jadi brokoli. Ini belum jadi brokoli sempurna ini tuh. Tapi iya, nanti benar. sedikit lagi 2 atau 3 hari jadi brokoli sempurna. Nanti kita melakukan treatment GA3. GA3 pertama Om ya? Iya, betul. Di planter berapa nih Om yang ini? Ini Sama planter bag berarti? 75, Planter buah bag 75 ketiga. nih ya? Alhamdulillah nih saya hitung klasternya ada 83 Om. 83 dong kalau. Iya. Gokil. Di Berarti planter pohon bag usia berapa, 75. Om? Pohon usia hari Minggu depan 1 tahun 2 bulan pas. Oke Om. Berarti kita review yang lain nih Om. Nih di depan saya ada yang baru nih, pendatang baru nih Om. Ini apa nih Om? Ini Jupiter Om, ini juga tinggal di pembuahan. Ini baru mau masuk pupuk fase 2 atau pupuk generatif. Oh, baru mau pupuk pembuahan nih Om ya? Yes. Oke. Ini saat ini hari ini kita masukkan pupuk generatif pertama. Wih, ini mah tanda-tandanya udah mantep banget ini Om. Ya, Ya, udah siap banget ini. ya. Ini Oke. paling Ini di pot cuma berapa, Om? 2 kali pupuk generatif langsung saya pangkas, enggak sampai 4 bahkan 5. Paling ini cuma 2 benar. kali pupuk generatif Hmm. langsung saya pangkas pembuahan. Karena kenapa? Ini saya ekstrak dari tadi tuh udah bunga-bunga belum. Nah, ini nih artis yang kita tunggu-tunggu nih Om. Yang ini nih Om. Jeng Nah, jreng. ini dia teman-teman. Lihat. Varian apa ini Om? Ini Anuta Om. Anuta. Anuta saya pangkas pur atau pangkas pendek. Ah, Ini di planter bag 75 juga. Ya, ini buah kedua, tapi ini buah kedua ini lumayan banyak Om. Oh. Karena buah pertamanya sebenarnya bukan gagal Om. Jadi gini Om, saat lagi bunga saya treatment GA3 pada merungkel. Jadi yang berhasil menjadi klaster hanya cuma 4 dompol. Jadi saya anggap itu gagal. Dan ini buah duanya Om. Ini berarti di spur Om ya? Ini spur Om, Pangkas pendek ya? pangkas pendek. Di matun berapa nih Om? 2 sampai 4, rata-rata 2. Umur berapa nih Om? Berarti Om, berry ini Om? Ini sudah 62 HSP. 62 HSP ya? Ya, biasanya kalau sudah masuk ke 70 atau 80 nanti dia kelihatan gradasi perubahan warna. Tapi ini belum karena mungkin masih 60-an. Di bawah 70 mungkin masih pengisian berry. Oh. Kayak gitu. Pupuk pengisian nutrisi 3 berarti? Iya, fase 3. Ini saya sedang menyiapkan pupuk fase 3 nih Om. Nah, ini teman-teman seperti biasa nih. Untuk berry set seperti ini, Ya, Om Arga akan mengaplikasikan pupuk fase 3. Nah, saya ulas lagi, pupuk itu terbagi 3. Pertama, fase vegetatif atau fase pertumbuhan, fase generatif, fase persiapan pembuahan atau pupuk pembuahan, fase 3, fase setelah buah menjadi berry atau pengisian nutrisi berry. Untuk kita menunjang kemaksimalan daripada hasil buah dan kemaksimalan tingkat karakter buah. Kayak gitu Om. Ini langsung aja mau diaplikasikan sama Om Arga? Langsung kita aplikasikan Om. Nanti pokoknya teman-teman kalau mau nanya pupuknya apa aja bisa dilihat di thumbnail yang ini teman-teman kayak biasa nih. Ya. Set. Nah, itu dia teman-teman. Nah, gimana nih Om? Lanjut Om. Lanjut kita tinggal melakukan pengaplikasian, tapi sebelum saya tadi melakukan aplikasi pupuk fase 3, ini sebelumnya saya sudah terapi air. Oh, seperti biasa teman-teman. Untuk mengefisiensi peresapan dan lebih menjamah ke seluruh bagian perakaran. Gitu, Oke, Om. langsung aja gaskan Om Arga. Langsung saja Om. Kalau sudah kita lakukan terapi air ya artinya kita nggak perlu banyak-banyak banget karena kan sudah kita terapi air. Ya. Gitu. Di planter 75. cuman berapa itu? Berapa gayung berarti itu Om?
Ini keempat, sekarang ini yang kelima, tambah lagi satu lah, 6 lah. 6 ya. Oke. Karena kita tadi sudah melakukan terapi air. Langsung meresap. Nah, itu dia teman-teman, saking porosnya. Ini kenapa Anyuta tuh bisa segacor ini Om? Gini Om, Anuta itu adalah varietas memang yang sudah saya sortir dari beberapa puluhan varietas lain. Karena yang saya berorientasi adalah saya cari itu market sasaran kepada teman-teman penghobi anggur gitu. Jadi mengapa Anuta di sini? Karena kebanyakan teman-teman penghobi itu mau anggur yang satu mudah perawatan, ya. Kedua vigoritas atau pertumbuhannya cepat Om. Ketiga, tahan penyakit itu di atas rata-rata. Kelima, produktivitasnya itu tinggi. Artinya tuh bisa berbuah banyak meskipun di pot kecil atau di media kecil sekalipun. Kayak gitu Om. Nah, dan kelima, buahnya itu sangat-sangat enak. Ya, Om pernah ngerasain kan rasanya kayak gimana? Udah nyegaring, manis, muskat, wangi. Plus dia cantik Om. Jadi tuh sudah ngejawab semua varietas-varietas anggur yang sudah saya tanam. Puluhan anggur gitu. Makanya saya mereferensikan kepada teman-teman anggur baik pemula atau yang lebih agak-agak ke profesional atau ke yang sudah bergelut di dunia anggur ya. Sebenarnya Anuta ini cocok kayak gitu. Produktivitas sih, lebih ke arah produktivitas. Ya buktinya ini kita potong spurt atau potong pendek aja tetap menghasilkan bunga Om. Gimana saya pangkas medium atau panjang? Benar. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang baru nalam anggur, Anuta itu udah solusi daripada semua solusi. Untuk kevalitannya Om, berarti bibitnya langsung nanya ke Om Arga nih berarti. Insya Allah bibit mah ready. Ready ya. Ready. Nah, ini teman-teman. Untuk bibit Anyuta atau yang ini nih teman-teman yang sedang berbunga. Tamaki. Alhamdulillah Tamaki meledak lagi nih Om bunganya. Iya. Kita waktu itu amprak-amprakan Om. Gokil. Sekarang udah berbunga lagi. Berbunga lagi. Alhamdulillah bunganya meledak lagi. Kalau teman-teman mau lihat video yang amprak-amprakan itu yang Tamaki sebelumnya di video yang ini teman-teman. Oke Om, berarti untuk Anyuta ini salah satu varian rekomendasi buat teman-teman yang baru memulai nanam anggur. Nah, itu dia teman-teman. Kalau sebenarnya banyak varietas-varietas lain yang cocok untuk pemula, tapi seperti kayak Jupiter kan kecil gitu ya. Tapi kalau ini saya tuh mencakup dari semua sudut pandang gitu. Misalnya kayak berry size-nya gede, genjanya genja, rasanya enak kayak gitu. Dan perawatan mudah. Pokoknya intinya di Anyuta ini include di semuanya Om ya? Include semua. Oke. Betul. Itu dia teman-teman. Nah kita bahas langsung ke ini Om, berarti Om, ke si Tamaki nih. Oh iya, Tamaki. Nih, Om. Menuju mungkin parut. 2 atau 3 hari menjadi parut sempurna. Oke. Parut itu bisa dibilang pre-bloom. Nah, banyak teman-teman yang masih bingung Om. Asli, banyak di komentar Hobi Papa Official nggak pernah berhasil melewati fase ini Om. Nah, itu cara atau trik-triknya deh gitu. Oh gini Om. Pada saat kayak gini nih. Biasanya fase parut itu adalah fase yang paling krusial atau adalah fase yang paling sensitif gitu. Betul. Jadi teman-teman harus memastikan nih sebelum kita melakukan pemangkasan, treatment atau penanganan sebelumnya itu kita pastikan bahwa si pohon ini benar-benar bebas daripada inang-inang atau OPT, organisme pengganggu tanaman. Jadi setelah kita melakukan pemangkasan itu benar-benar semprotnya itu Om, benar-benar kita pastikan sampai basah banget. Ibarat kata pohon ini kecemplungin ke air nih Om, ke insek. Ibaratnya kita cemplung ke ember insek gitu. Jadi benar-benar pastikan tidak ada sela yang namanya bagian itu kering. Karena kenapa? Itu nanti bisa terjadi yang mungkin di situ namanya bersembunyinya OPT, organisme pengganggu tanaman. Atau itu. Kedua, sebelum kita melakukan pemangkasan, itu terapi air. Misalnya sudah 4 kali nih teman-teman biasakan pupuk happy atau pupuk pembuahan. Misal udah 4 kali. Saat itu kan kita ingin melakukan pemangkasan nih, itu terapi air atau siram air sebanyak-banyaknya. Setelah siram air sebanyak-banyaknya langsung pangkas. Setelah pangkas jangan disiram lagi. Itu kayak begitu. Itu dia kuncinya sih. Nanti setelah dia nongol klaster-klaster, jangan diapa-apain dulu Om. Nah mungkin di sini kesalahan teman-teman lagi ada klaster disemprot atau dikasih pupuk bisa jadi. Karena kenapa? Di fase ini adalah fase paling sensitif. Jadi di mana fase ini pohon ini belum efisien dia dalam penyerapan unsur hara. Jangan dipupuk dulu kalau saya pribadi. Apalagi di tabulang pot. Mungkin kalau di tanah nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena kenapa? Akarnya sudah mapan. Tapi kalau di pot atau di planter bag yang medianya terbatas, itu kita harus mengsiasati gimana caranya ketika sudah parut atau klaster-klaster kayak gini, jangan dikasih pupuk dulu Om. Jadi di air aja kayak gitu. Pastikan medianya itu stabil. Nah, stabil itu meliputi apa? Meliputi kestabilan kadar air yang cukup. Jangan terlalu basah, jangan terlalu
kering juga. Jadi siram aja secukupnya. Jangan sampai dia kurang air. Nah, itu adalah salah satu yang mengganggu fase dia dalam melakukan polinasi atau penyerbukan kayak gitu. Nah, terus jangan disemprot. Jangan disemprot juga. Itu tuh. Sensitif. Terus gini, Om Arga saya disemprot nggak mengapa-ngapa kok. Saya juga nggak kenapa-napa. Anuta saya juga lagi panas, saya semprot. Tapi itu di tanah yang memang performa pohon itu lebih kuat, Om. Powernya atau performanya lebih kuat. Atau pohon itu lebih punya power dalam imunitas. Berbeda ketika di tabung pot atau di planter bag yang memang medianya terbatas. Gitu. Jadi main aman aja. Jangan disemprot, jangan dipupuk. Tapi disiram air saja secukupnya. Sampai nanti dia polinasi atau dia penyerbukan. Nah, setelah udah penyerbukan nih Om, sudah jadi berry set. Nah, jadi di mana fase bunga ini ada klaster ke parot ke pre-bloom ke full bloom ke polinasi atau berry set. Kalau sudah jadi berry set, itu nggak apa-apa Om, baru kita melakukan penyemprotan insektisida dan fungisida, dan tidak apa-apa kita lakukan pengisian nutrisi berry atau fase 3 kayak gitu. Kalau di anggur itu sifatnya kondisional. Kitalah yang lebih mengerti tentang kondisi pohon kita sendiri. Kitalah yang lebih mengerti tentang anak kita sendiri, kata kayak begitu. Jadi kondisional aja. Kalau kan memang Om Arga, ini saya udah kering banget nih Om Arga. Kalau dirasa sudah kering banget, nggak apa-apa lakukan penyiraman. Tapi kalau misalnya kita pegang dalam masih basah atau lembab, jangan lakukan penyiraman. Teman-teman setelah pangkas itu, besok-besoknya itu dilakukan penyiraman. Bisa jadi Om, itu jadi gagal bawa bunga. Kayak gitu. Intinya kalau di anggur itu kondisional. Kondisional itu kita main feel juga Om. Jadi selain teori, selain ilmu atau yang kita pernah dapat dari teman-teman atau literasi, tetap feel bermain. Dalam hati harus bermain. Oke, yuk gua lihat. Oke, Fatar, itu si Nesya lagi bahaya, Fatar. Manjat. Lu gue rekam ya, gak apa-apa ya. Nah, ini pendamping saya. Mengapa saya semangat ngerawat anggur di sini? Karena ada beliau-beliau orang ini Om. Coba lihat lagi sini. Ini hodamnya Om Arga ini. Nah, ini cek hodam dulu nih. Ini kodam 1, ini kodam 2. Ini alasan mengapa saya semangat menanam anggur di sini Om. Ya, terus gini Om, ada yang nanya lagi. Gimana? Om Arga, apakah tidak kering setelah dipangkas itu tidak disiram? Ya tidak akan kering, karena kan tidak ada proses transpirasi atau fotosintesis. Nah, tidak ada yang namanya siklus penyerapan dari kadar air dari akar ke seluruh bagian tanaman, karena kan tidak ada daun. Kayak gitu, artinya tidak ada proses transpirasi. Nah, emang nggak kering Om Arga? Ya tidak kering, karena dari batang, akar, dan cabang-cabang ini masih menghasilkan cadangan air, nutrisi. Untuk sampai dia mengeluarkan parut-parut seperti ini. Nah, kalau sudah menghasilkan parut-parut seperti ini, baru boleh dilakukan penyiraman. Ya, itu dia teman-teman. Gitu. Logikanya masuk ya teman-teman ya, paham ya? Nah, itu Kenapa harus dipikirkan. pangkas pembuahan itu Om Arga nggak ada daun. Nah, Om Arga, gokil, udah mainin gunting aja nih, mau ngapain ya Om? Iseng. Oke Om. Ya. Ini setelah ini kita mau ngapain lagi nih Om Arga? Saat ini kita mau melakukan fase 2 pada beberapa tabu lampot. Tabu lampot ini teman-temannya dia nih. Kita mau melakukan fase 2. Apa sih fase 2? Tahu nggak fase 2? Ya, saya jelaskan. Fase 2 adalah fase generatif atau persiapan pembuahan. Cekidot nanti kita praktek di bawah. Oke, kalau gitu Om Arga. Nanti teman-teman saksikan terus videonya. Usahain nonton video sampai selesai, baru di komen, baru nanya gitu. Dan jangan lupa sekali lagi untuk bibit ini nih, di Anyuta nih, aduh mulus-mulus banget teman-teman. Anyuta yang ini Tamaki Is ready Om. Tapi nggak banyak Om. Itu siapa cepat dia dapat ya pokoknya. Tapi Om Arga selalu produksi, maksudnya teman-teman kan bibit limited edition. Saya harus pakai restock khusus, restock Kober 5BB. Nah itu dia, restock impor. Betul. Pokoknya teman-teman untuk ketersediaan dan harga dan atau komunikasi tentang perangguran bisa nomornya di sini teman-teman. Oke, kalau gitu Om Arga, sampai jumpa di liputan selanjutnya. Siap Om. Siap. Oke, kalau gitu Bapak Official pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus pengangguran Indonesia. Amin. Pantang menyerah. Agar teman-teman bisa tahu lagi perkembangan selanjutnya, boleh dong dibantu subscribe channel Hobi Papa Official-nya bagi yang belum subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya, like, share, serta komen. Agar channel Hobi Papa Official semakin berkembang dan Papa makin bersemangat membuat video-video selanjutnya. Yang sudah subscribe, like, share, serta komen, Papa doakan selalu sehat, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin.
Bukan ahli, hanya hobi. Bukan menggurui, hanya berbagi. Karena menanam sekarang, untuk anak cucu kita nanti. Salam satu hobi, Hobi Papa Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.